Kalau ngomongin rakitan PC, pasti kalian sering denger nih, aturan nggak tertulis kayak gini. Kalau kalian mau gaming, ya pilihnya AMD. Tapi kalau kalian mau desain atau bahkan AI, pilihnya tim lain aja. Jujur nih, gue juga mikir kayak gitu. Tapi setelah gue siksa PC yang ada di samping gue ini, duet antara Ryzen 7 7800X 3D dan RX 7700 XT, kayaknya gue harus narik omongan gue sih. Hasilnya benar-benar di luar nalar, bahkan di satu segmen yang gua nggak sangka-sangka. Sekarang di video ini kita bakal patahkan mitos-mitos yang udah kita percaya dari dulu. Dan di sini juga kita bakal buktikan nih, apakah AMD sekarang itu bisa bagus di semua lini atau kayak dulu juga, cuma di game aja. Let's go, kita bahas. Nah, ini dia otak yang bakal kita pakai untuk menghancurkan mitos-mitos yang udah ada sebelumnya. Dari otak utamanya dulu, ini adalah AMD Ryzen 7 7800X 3D dan GPU-nya Sapphire Pulse RX 7700 XT dengan motherboard kelas atas dari Gigabyte X870i Aorus Master dan 64GB RAM DDR5 dari G-Skill dengan kecepatan 6000 MB transfer per second. Untuk armornya didukung penuh oleh Thermaltake dengan casing View 380 TGA RGB yang kece banget, full fan dari CT120iX, AIO TUF Liquid Ultra 360 dan PSU Smart BX3 650W. Sebelum kita uji, kita bedah dulu nih otak dari semuanya. Kenapa sih prosesor ini spesial buat gaming? Jawabannya sih ada di 3 huruf ini, X3D. Ini adalah teknologi 3D V-Cache dari AMD. Gampangnya gini aja, AMD menumpukan L3 cache secara vertikal, jadi kapasitasnya itu raksasa banget. Totalnya 96 MB di prosesor ini. Prosesor mana yang punya cache sebesar itu? Buat gaming, cache sebesar ini ibaratnya contekan super cepat buat prosesor. Game-game itu tuh butuh banget akses data-data kecil secara konstan. Dan biasanya data-data ini disimpannya di RAM, yang pastinya akan ada latensi untuk ngambil data tersebut. Nah, dengan cache sebesar ini, prosesor nggak perlu jauh-jauh nyari datanya ke RAM. Semuanya udah ada di dekat dia dan kecepatan aksesnya itu instan. Hasilnya FPS di game jauh lebih tinggi dan stabil. Itulah kenapa kalau fokus utama kalian gaming, seri X3D ini adalah jawabannya. Tapi teknologi X3D yang ada di prosesor ini itu bukan tanpa kompromi ya. Karena AMD itu harus nurunin sedikit core clock dan suhu batas atasnya biar 3D V-Cache yang ada di sini itu tetap stabil. Tapi efeknya apa sih buat kalian? Buat gaming sih nggak ada efeknya sama sekali, malah lebih tinggi performanya buat gaming pakai prosesor ini. Tapi buat load produktivitas yang butuh performa dari prosesor yang lebih tinggi atau lebih banyak core-nya, itu pasti hasilnya akan sedikit lebih rendah daripada yang non X3D. Itu kenapa prosesor kayak gini itu emang paling bagusnya buat gaming. Kalau kalian mau mentok gaming, ambilnya yang X3D. Nah, pasti kalian udah nggak sabar banget gimana sih pengujian dari PC ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita harus otak-atik beberapa setting yang ada di motherboard ini dulu. Kita harus masuk ke BIOS dan yang pertama akan kita lakukan adalah menyalakan AMD Expo biar kecepatan RAM-nya maksimal. Terus kita nyalakan beberapa enhancement nih buat RAM-nya biar kecepatannya lebih maksimal lagi. Dan yang paling penting adalah kita aktifkan namanya PBO atau Precision Boost Overdrive. Dan di sini ada beberapa pilihan nih dari Aorus yang dikasih. Dan setelah gua uji semua settingannya, settingan PBO Extended 90 di level 5 ini kasih performa CPU yang paling tinggi dan performanya ini dipers banget sama motherboardnya. Jadi di settingan ini kalian bisa dapat performa yang maksimal dan kalian nggak perlu otak-atik yang lain lagi. Nah, selanjutnya PC dari AMD ini udah siap buat kita siksa dan kita bakal uji di berbagai skenario dari gaming, desain, dan juga yang terakhir AI. Gimana performanya? Ikutin aja. Oke, yang pertama kita uji di yang kita tahu nih, X3D itu jagonya di mana, yaitu arena gaming. Seluruh pengujian ini diset di resolusi 2K atau 2560x1440p di arena game kompetitif. Emang seri X3D ini bisa berjalan sangat efektif karena game kompetitif bisa memaksimalkan potensi CPU daripada game AAA yang akan lebih memaksimalkan kinerja GPU-nya. Kelihatan aja di game Valorant rata kiri kalian bisa dengan mudah tembus sampai 500-an FPS. CS2 juga dapat hasil yang mirip-mirip juga dan Dota 2 hampir tembus 300 FPS. Selanjutnya di game
game AAA yang bisa meres banget performa dari GPU RX 7700 XT dari Sapphire Pulse ini. Di game Shadow of the Tomb Raider, rata kanan rata-rata bisa tembus sampai 140 fps. Bahkan dengan ray tracing Shadow Ultra aja kalian masih bisa tembus sampai 89 fps. Lanjut dengan game Metro Exodus Enhanced Edition, di settingan Ultra kalian mendapat 69 fps, dan di settingan Extreme dengan ray tracing bisa mendapat 45 fps. Yang terakhir nih, game favorit gua, Cyberpunk 2077. Kalian bisa nyaman main di ray tracing Ultra dengan fps R3 dan frame generation dengan rata-rata 85 fps. Ini sih gila menurut gua, puas banget main di PC ini. Tapi tunggu dulu, karena sebenarnya senjata rahasianya belum gua keluarin nih. Khusus buat kalian yang pakai motherboard spesial dari Gigabyte atau Aorus seperti yang gua pakai saat ini, ada satu cheat code di BIOS yang bisa kalian aktifkan. Namanya adalah X3D Turbo Mode. Jadi apa sih yang sebenarnya settingan ini lakukan di balik layar? Ini sih bukan sihir ya, ini cuma تكنولوجيا pertama, dia menonaktifkan SMT atau hyper threading. Ini bikin setiap core processor fokus 100% ngerjain satu tugas game, yang di beberapa judul bisa mengurangi latency. Tapi jangan kaget kalau prosesor kalian yang ini nggak jadi 16 thread lagi, cuma 8 core 8 thread aja. Kedua, ini yang paling keren. Dia bisa melakukan optimasi daya lewat PBO dan curve optimizer. Gampangnya voltase ke prosesor sedikit diturunkan, jadi suhunya lebih adem. Dan suhu lebih adem ini artinya prosesor bisa ngeboost kecepatannya lebih tinggi dan lebih lama. Ini sih cerdas menurut gua. Gak usah pakai lama, gua langsung nyalain mode ini dan langsung gua tes lagi. Hasilnya peningkatan rata-rata FPS sampai 10% di game Valorant dan Dota 2. Bahkan di minimum dan 1% low-nya juga naik drastis sampai 30%. Itu bonus FPS gratis cuma-cuma dengan satu settingan aja. Tapi ingat, kalau kalian mau kerja apalagi desain yang butuh processing power yang tinggi, kalian matiin dulu settingan ini biar prosesor kalian bisa jalanin multithreadingnya lagi, dan performa prosesor kalian buat multithreading itu bisa maksimal lagi. Jadi di Arena 1 udah jelas lah ya kalau AMD itu emang masih rajanya di sini. Yang kedua, kita uji di arena desain kreatif. Gue uji ini pakai Prokion dari UL yang mana sudah profesional grade dan terukur ya. Lihat aja, segala hal dites dan semuanya otomatis. Di pengujian foto editing, si merah ini mendapatkan skor 9323 poin dengan performa editing di hitungan detik aja. Kalian bisa lihat sendiri lah ya berapa waktu yang dibutuhkan di berbagai skenario. Untuk video editingnya, si merah ini mendapatkan skor 39.605 dengan kecepatan rendering 1080p sekitar 30 detik dan 4K di sekitar 1 menit aja. Buat yang masih bilang AMD itu payah buat desain, kayaknya belum pernah coba aja sekali, mungkin kalian bakal ketagihan. Jadi buat Arena 2 di desain ini AMD itu masih oke performanya. Yang terakhir nih, sebenarnya yang bikin gue shock adalah performa dari AI. Karena selama ini ya, selama gue melakukan pengujian bertahun-tahun, setahu gue AMD itu masih ketinggalan soal AI. Tapi di seri RX 7000 series ini, udah ada peningkatan signifikan banget buat AI. Dan gue buktikan di pengujian yang gue lakukan ini. Untuk menguji AI-nya gue pakai Prokion juga karena udah banyak banget modul-modul AI yang ada di sini dan bisa dites dan sudah profesional grade pastinya. Dalam pengujian text generation, RX 7700X bisa push performa sampai 100 token per second. Ini ngebut banget dibandingkan generasi pendahulunya. Dan di AI image generation Stable Diffusion 1.5, RX 7700X bisa generate satu gambar dalam waktu 4 detik aja. Ngebut parah. Sementara untuk SDXL masih agak melar nih di sekitar 40-an detik. Tapi kalau gue coba lihat aplikasi yang highly optimized buat AMD yaitu Amuse AI, hasilnya bisa ngebut 2 kali lipat. Generate gambar di Stable Diffusion 1.5 bisa 2 detik aja dan SDXL bisa 15 detik aja. Jadi buat mitos AMD itu payah buat AI, kayaknya di sini udah terbantahkan semua sih ya. Karena ya, generate gambar 2 detik atau 4 detik itu udah kenceng banget dan udah bisa bersaing sama kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, setelah semua pengujian gue lakukan dan gue mematahkan segala mitos-mitos yang ada di masyarakat ini, masih ada satu pertanyaan lagi sebenarnya yang pasti kalian tanyakan, yaitu daya. Pasti ada yang komen nih, "Bang, AMD boros bang, udah gila kali lo bang ngerakit PC kayak gini pakai PSU 650 watt bronze doang."
Itu VGA nggak kasihan bang, dipakein kabel cuma dari satu kabel aja yang DC chain. Kalau kalian masih ngasih komentar kayak gitu, kalian belum tahu nih apa yang terjadi di PC ini. Karena selama pengujian dan penyiksaan yang gue lakukan, maksimal daya ditarik si merah ini nggak sampai 400 watt. Beneran, cuma mentok di 398 watt aja. Jadi kalau listrik rumah kalian nih masih 900 watt, pakai komputer ini masih bisa banget. Dan untuk kabel DC chain emang pakai dua sumber lebih aman kalau PSU-nya support. Tapi kalau daya GPU kalian nggak tembus 250 watt, secara teori ini masih sangat aman untuk pakai DC chain dari satu sumber aja. Karena kebutuhan daya per kabelnya ini belum overload dan belum di titik yang mengkhawatirkan. Nah selanjutnya nih, untuk suhunya gimana sih? Untungnya gue udah pakai cooler dari Thermaltake, yaitu TUF Liquid Ultra 360. Dan cooler ini tuh bisa banget buat jinakin prosesor yang ganasnya tuh kayak gini. Karena selama pengujian mostly suhunya cuma tembus di 83,9 derajat aja. Ini untuk gaming dan editing. Dan tertingginya itu saat diperes lewat AI itu mencapai 88 derajat aja. Buat gua sih udah terbukti banget ya, cooler dari Thermaltake ini tuh bisa banget buat jinakin prosesor-prosesor yang ganas kayak gini. Jadi kesimpulannya gimana nih? Menurut gua sih PC full AMD kayak gini udah bukan soal gaming lagi. Dia udah bisa naik kelas jadi PC all-rounder yang menurut gua masih termasuk terbaik. Dia itu bisa jadi sebuah workstation kreatif yang nyambi jadi monster gaming. Apalagi kalau senjata rahasianya dikeluarin, makin ganas. Dan yang gak disangka ternyata si merah ini juga sangat siap buat era AI. Ini adalah bukti kalau AMD sekarang bermain di semua lini. Dan tentu aja performa gila ini butuh pendinginan dan casing yang mumpuni. Gue sih terima kasih banget buat AMD dan Thermaltake yang udah bikin PC ini bisa jalan seoptimal ini, dan gue bisa puas banget nguji dan nyiksa PC yang powerful kayak gini. Dan PC yang udah berhasil mematahkan mitos-mitos terdahulu kita nih masih tetap kelihatan ganteng kayak gini. Nah gimana menurut kalian? Kalian udah tertarik belum ngerakit PC all-rounder dari AMD yang kayak gini? Kalau kalian mau ngerakit PC yang kayak gini dan kalian bingung gimana ngerakitnya, langsung aja kontak gue buat konsultasi secara gratis sama gue langsung. Nah kalau kalian mau ngerakit PC juga, kalian bisa langsung ngomong ke gue dan nanti gue rakin PC yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Jangan lupa juga follow semua sosial media gue dari Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube buat dapetin informasi-informasi soal PC yang up to date kayak gini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue Rizky Fidian. Bye-bye guys.